Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nung Nurjana SPD, guru SD Negeri Cimarga, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, yang pertama, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenai dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul kedua, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang, ini perlu kita rubah sistem pengajaran tersebut. Di antaranya, pertama yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas, serta yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup berkemasyarakatannya. Jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul keempat, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa.
Kemudian yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah rasa. Dan pendidikan dapat berpengaruh ke bagian intelligible dan bagian biologis. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan, sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Kedua, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Keempat, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sungtulado, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan. Berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.